Halo, selamat pagi dan selamat datang di podcast Forsay Menginspirasi. Bersama saya Fiona Zawara Madani. Kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu perwakilan tim PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Buat teman-teman yang belum tahu, PKM adalah ajang bergengsi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dirancang untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Lewat PKM, mahasiswa bisa menuangkan ide-ide hebatnya dalam karya nyata, baik dalam bentuk penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, maupun inovasi teknologi. Dan yang lebih keren lagi, kali ini kita kedatangan tim PKMK dari Universitas Bengkulu yang berhasil bikin inovasi yang unik banget, yaitu sabun kertas herbal transparan dari limbah daun kelapa sawit. Wah, penasaran kan gimana ceritanya ide ini bisa terbentuk dan berkembang? Yuk kita ngobrol bareng Mbak Arnia. Halo Mbak Arnia, gimana kabarnya? Halo Fiona, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh Mbak kita perkenalan dulu biar para penonton tahu nih sama tim kece-nya Mbak Arnia. Boleh. Halo semua, perkenalkan di sini aku Arnia Febianita sebagai ketua tim PKMK Sakerta. Kemudian di sini tim Sakerta ini beranggotakan 5 orang. Selanjutnya itu ada Susan Jaya Mutiara yang mengelola tentang keuangan. Kemudian ada Devi Diasiahaan yang mengelola tentang sekretariatan. Kemudian ada Surya Rahmadani Resistensianov, dia mengelola mengenai produksi dan jalannya proses produksi. Dan ada Zalfa Zahlia Putri yang mengelola mengenai publikasi dan editing mengenai konten. Selanjutnya kami di sini Kak didampingi oleh dosen pembimbing yang cukup keren. Itu ada dosen dari S1 Farmasi yaitu Ibu Apoteker Dwi Dominika M.Farm. Tadi kan Mbak ada bilang tim Sakerta namanya. Iya. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat apa itu Sakerta dan bagaimana cara kerjanya? Oke Kak, jadi Sakerta itu singkatan ya Kak, singkatan dari sabun kertas transparan. Nah, adapun dari nama PKM kami itu adalah inovasi sabun kertas herbal transparan dari limbah daun kelapa sawit Elais guinensis kombinasi dengan minyak batang serai wangi Cimbopogon nardus Kak. Jadi singkatan. Kalau untuk awal muncul ide untuk buat sabun kertas kan orang tuh biasanya bukan dari sabun dari daun kelapa sawit gitu kan Mbak. Kalau awal muncul ide itu dari mana sampai kepikiran buat sabun ini? Oke. Jadi sebenarnya kami tuh beranggotakan awalnya 4 orang kan Mbak. Ada saya, Susan, Surya, dan Devi. Nah itu kami tuh sebenarnya tuh dapat project dari dosen mengenai satu matkul kan Kak. Nah kami bingung mau bikin apa ya, terus kita harus berinovasi tuh Kak. Bikin apa kira-kira, di sini kan Bengkulu. Nah kebetulan saya kepikiran gimana kalau sabun kertas, tapi bahannya itu masih belum kepikiran jadi apa gitu kan. Nah dari Susan, Surya dan Devi itu menyarankan gimana kalau sawit. Nah sawit ini kan banyak nih di Sumatera khususnya di Bengkulu kan. Mungkin di kotanya agak kurang tapi di kabupaten-kabupaten Bengkulu ini masih banyak Kak sawit. Terus tuh kita lihat kan kalau orang memanen sawit itu yang diambilkan cuma buahnya. Nah seringkali tuh daun pelepah sawit yang warna hijau tuh Kak itu dibiarkan, diambil terus dibiarkan sampai mengering. Jadi kayak jadi limbah kan. Nah limbah tuh kalau nggak digunakan secara optimal ya gitu aja sampai ke selamanya gitu. Tapi kalau limbah itu bisa kita olah, kayaknya lebih bagus deh, memiliki daya tarik. Nah di latar belakangnya mungkin beberapa dari kami juga ada dari keluarga petani sawit gitu kan Kak. Jadi kayak oh masa dibuang lagi sih gitu. Itu idenya Kak. Keren banget sih Mbak. Terus yang buat Mbak sama tim yakin kalau ide ini tuh layak dikembangkan tuh apa? Oke, kalau layak dikembangkan itu mengingat di sini ya khususnya di Unip atau di Kota Bengkulu nih kayaknya sabun kertasnya masih jarang ya Kak. Masih jarang gitu kita dengar apalagi dari bahan sawit gitu kan. Jadi apa salahnya gitu kita coba, kita inovasi terus kita kembangkan. Apalagi sawit ini kan herbal gitu kan Kak, dari herbal dan memiliki kandungan antibakteri dari daun sawitnya. Kemudian dari serai wangi ini dia tuh kan selain digunakan untuk masak ya, mungkin masyarakat awam tuh menggunakannya untuk memasak, tapi di sini serai wangi juga punya khasiat Kak. Dia sebagai antioksidan, kemudian bisa sebagai repellent atau anti nyamuk. Nah, di sini kami menggunakannya sebagai pewangi yang alami. Gitu Kak.
Duh, kan itu kan pasti memiliki tantangan kan Mbak ya sebelum dikembangkan ke masyarakat tuh. Tantangannya ada nggak sih kayak teknisnya, modal atau mungkin skeptis dari orang-orang yang nggak mungkin nih ini bakal berkembang gitu. Oke Kak, dari teknis dan modal itu ada kendalanya. Dari teknis itu sendiri kan Kak, kita pengujian formulasi dulu kan Kak. Sebelum kita buat produk tuh kita mencari dulu formulasi yang pas. Kira-kira daun sawit dikombinasikan dimaserasi dengan etanol sekian, itu dapat nggak ya antibakterinya gitu kan Kak. Terus ketika kita membuat produk ini, apakah konsumen itu minat? Nah itu pertama-tama Kak kita bikin seperti form, kita bikin studi kelayakan, uji hedonik namanya Kak, kesukaan pelanggan terhadap produk yang mau kita buat. Jadi kita melakukan uji itu kepada anak-anak SMP, kemudian siswa SMA, mahasiswa hingga masyarakat umum Kak. Jadi di situ udah kita lihat tuh dari beberapa ratus responden itu kita dapatkan jawaban yang positif Kak. Hampir dari 92%-nya itu dia tuh tertarik ingin sabun kertas. Nah, maka dari situlah kami ingin mengembangkannya Kak menjadi produk PKM ini. Gimana nih perasaan kakak sama tim kalau itu jadinya berkembang? Oke, pertama-tama kami tuh agak gimana ya Kak? Ini produk kok bisa ya berkembang? Terus padahal kita tuh masih kuliah gitu kan Kak. Contohnya aja kayak kita kemarin lolos PKM, itu sebenarnya kita udah nggak berharap lagi untuk kita lolos ke PKM pendanaan, tapi ya emang rezeki kita tuh ada inovasi, jadi tuh ya alhamdulillah gitu dari kita, karena kebetulan kami mayoritas udah semester atas kan Kak, jadi udah pada magang, udah pada sibuk mungkin kan. Nah PKM ini menjadi babak baru nih untuk kita terus berkembang, jadi perasaan kita campur aduk, ada senang, ada ya harus dikerjakan gitu, tapi nggak harus dikerjakan, emang harus diselesaikan juga, dan ya itulah emang udah jalannya. Senang gitu kami lulus Kak. Tadi kan Mbak ada bilang dicoba dulu sama mahasiswa, sama anak sekolah. Terus kalau untuk kesehatannya tuh ada manfaatnya nggak Mbak sabun itu tuh sebelum dicoba tadi? Benar. Jadi yang saya katakan dicoba tadi baru responden uji hedonik Kak. Jadi kita baru menyatakan kuesioner. Nah, kuesioner melalui Google Form. Jadi itu belum berdasarkan produknya belum kita buat. Jadi berdasarkan uji hedonik dari responden tadi, mereka banyak tertarik, baru kita buat. Nah, untuk kesehatannya sendiri Kak, dari daun sawit itu mengandung antibakteri. Nah, kebetulan dosen pembimbing kami pada tahun itu, tahun 2024, tahun lalu kan Kak, itu mengampu anak-anak skripsi dengan penelitian daun sawit. Nah, jadi udah terbukti tuh Kak antibakterinya sekian. Nah, kebetulan dengan Ibu Dwi ini belum ada yang membuat sabun kertas. Jadi, kenapa nggak kita kembangkan jadi sabun kertasnya aja, tapi pakai ekstrak dari sawit gitu Kak. Itu dari antibakteri dan antioksidan. Kemudian kalau dari serehnya tuh kesehatannya sebagai repellent, anti nyamuk. Kemudian antibakteri juga masih bisa sereh itu Kak. Anti nyamuk? Iya, bisa. Berarti apa ya namanya tuh traveling friendly untuk orang traveling. Ya benar. Terus dampak inovasi bagi lingkungan tuh ada nggak Mbak? Tadi kan untuk nyamuk tuh kan? Ya. Itu tuh unik banget ya. Iya Kak. Jadi untuk dampak lingkungan, selain kita mengurangi tadi kan Kak, limbah daun sawit setelah pemanenan itu kan jarang digunakan. Nah itu kita inovasi mengurangi limbah, dan dampaknya itu ketika kita sudah menggunakan sabun kertas itu kan bentuknya lembaran kan Kak, kertas. Nah kita nggak susah-susah lagi untuk mencari tempatnya mungkin gitu kan. Nah setelah kita pakai itu ada sensasi menyegarkan, kesat, dan bisa Kak anti nyamuk karena dia mengandung bahan-bahan flavonoid dari sereh tadi. Sudah teruji emang dia anti nyamuk kalau dari sereh. Kenapa milih transparan? Kenapa nggak cair atau batangan gitu? Oke. Kenapa kita milih sabun kertas transparan ya? Nah, dilihat dari bentuknya dulu Kak. Bentuknya kan kertas. Nah, kertas ini kan kita tahu kertas ini kan lembaran. Jadi kami tuh membuatnya dalam bentuk lembaran. Nah, kita gunakan satu lembar itu untuk satu kali pakai. Jadi dalam satu kemasan itu kita menyediakan 12 lembar.
Nah kemasannya itu mungkin kalau kakaknya tahu kayak kemasan koyo. Oh, koyo Yang flip up bisa dibuka tutup. Nah kami menggunakan kemasan kayak gitu kak. Jadi sudah 1 lembar tuh kita pakai, itu bisa kita simpan lagi. Jadi praktis kak, dibawa kemana-mana, muat dalam saku juga kan. Kemudian kenapa kami nggak milih sabun cair atau sabun batang tuh kak? Kalau sabun cair kan kita lihat kan dari bentuknya aja udah cair. Nah cair itu kan pasti perlu wadah kan kak, wadah biar dia nggak beleber kemana-mana gitu. Itu kan agak ribet kalau kita mau kemana-mana. Terus kalau sabun batang, nah kita tahu kan kalau sabun batang tuh bentuknya awalnya emang bagus batang. Nah kalau lama-lama dipakai itu kak, bentuk batang tuh rawan gitu akan perubahan bentuk yang lain, kemudian lengket juga kan. Nah kalau kita nggak pakai wadah ya lengket di bawah tas kita atau di mana kita. Jadi itulah yang mendasari kita mau membuat produk berupa sabun kertas. Jadi praktis gitu kak dibawa kemana-mana. Berarti sabunnya tuh kalau dikasih air itu tuh langsung berbusa gitu ya kan Mbak? Iya benar. Diambil lembaran, kita kasih air, kita gosokkan dia berbusa kak. Ada rencana nggak Mbak untuk pengembangan ke depan? Apakah produk masa kerjasama UMKM atau ke pasar yang lebih luas lagi? Oke, untuk rencana join dengan UMKM itu sedang kita usahakan ya kak ya. Kita selesaikan dulu yang bersama PKM ini. Selanjutnya nanti untuk kedepannya kami ada rencana. Nah untuk bermitra itu sendiri kak, kami sudah mempunyai mitra kebun sawit. Nah mungkin kenapa sih harus pakai mitra, kan kebun sawit banyak di sini ya, kita tinggal ngambil aja tuh daunnya kalau nggak dipakai. Ya tapi alangkah sopannya kita punya mitra, jadi kita minta izin dulu kan kak. Ketika daun itu mau kita pakai ya kita bermitra dulu, gimana pak daun ini mau kita pakai, boleh. Nah kemudian untuk rencana bermitra yang lain ini kak, kita udah join dengan beberapa apoteker yang memiliki apotik. Jadi kita sistemnya kos menitipkan gitu kak, kita nitipkan sabun kita kada apotik. Kebetulan beberapa dosen di farmasi ini mempunyai apotik. Nah ada peluang kami untuk masuk ke pasar gitu nah kak, pasar apotik. Berarti belum ya Mbak? Belum, untuk saat ini masih uji edar, menunggu surat keluar. Berarti masih buat ini sabunnya? Iya, Masih proses, kemudian masih penguji-ujiannya. Mungkin di akhir bulan ini kak, mungkin bisa diedarkan. Bismillah. Ya, bismillah. Menurut Mbak nih, arti inovasi hijau bagi generasi muda Indonesia? Oke, kita lihat dari inovasinya dulu ya. Inovasi kan berarti kan kita membuat atau menemukan sesuatu yang baru kan kak. Inovasi hijau itu menarik sih. Hijau itu kan artinya kayak kesegaran. Jadi berinovasi untuk menciptakan sesuatu baru yang menyegarkan. Itu menarik karena hijau tuh identik juga dengan herbal kalau kami di farmasi kan kak. Jadi bagus sih. Mungkin generasi muda untuk kedepannya tuh bisa tuh mengembangkan program riset yang lain dengan menggunakan bahan-bahan herbal, bahan hijau, mengurangi bahan-bahan kimia juga bagus kan kak. Kalau generasi dengan inovasi hijau tuh bagus. Nih guys, ada ide baru nih. Mbak ada nggak sih kayak mau buat ini lagi, kayak karya lagi gitu? Oke kak, untuk karya saat ini kami masih menekuni di bidang Sakerta ini karena tipe kami tuh bukan FOMO ya kak, ada sesuatu yang baru kami nggak ini, karena kalau udah kami mencoba satu hal baru ya kami akan selesaikan sampai itu selesai. Barangkali jika kita menekuni itu dengan sungguh-sungguh tuh kak, itu akan menjadi besar gitu kan. Kalau kita mudah berganti sesuatu ya kita nggak tahu hasilnya ke depan kan. Kami saat ini baru akan menekuni Sakerta aja dulu. Pelajaran paling berharga yang kakak dapat nih dari proses pembuatan sabun kertas herbal ini apa? Oke, untuk pelajaran berharga yang pertama itu adalah kekompakan tim, itu berharga. Terus kemudian manajemen waktu, kita kan sambil berkuliah, sambil berkegiatan PKM, itu juga kita harus bisa ngatur waktu, terus ngatur waktu bimbingan dengan dosen, ngatur waktu inovasi kita untuk masa sih kita cuman bikin sabun kertas, terus inovasi kita harus kemana lagi ya, maksudnya kita harus join, apa kita perlu mitra gitu, apa kita harus datang ke event. Nah itu juga kita harus memikirkannya juga kak, nggak cuman toh kita membuat sabun kertas udah gitu aja sabunnya, enggak, kita juga harus memikirkan jangka ke depannya juga kak. Oh iya, aku lupa nanya tadi untuk tim itu
itu seangkatan sama Mbak atau beda-beda? Oke, untuk tim Sakerta ini kebetulan kami dari Prodi S1 Farmasi semua. Untuk saya, Devi, Susan, dan Surya itu angkatan 2022. Untuk Zalfa Zahlia itu angkatan 2023. Ada yang beda ya Mbak? Ya. Untuk anak muda, kalau ada untuk anak muda lain yang ingin membuat inovasi ramah lingkungan, apa pesan Mbak untuk mereka nih? Kan banyak anak farmasi yang pasti mau juga lah. Benar. Ini buat karya nyata. Enggak anak farmasi aja sih, kami juga mau sebenarnya. Oke, pesannya tuh buat yang mau bikin karya baru itu lebih dipertimbangkan lagi mungkin ya dari segi bahan, terus perencanaannya lebih dimatangkan lagi. Jadi jangan misalnya kan udah ada sabun kertas sawit. Nah, besok mau bikin sabun kertas dari mangga. Karena mangga juga punya antibakteri kan. Nah, itu dipertimbangkan juga karena kalau nggak semua tanaman itu cocok untuk dibuat satu bahan ini gitu kan. Harus melihat dari khasiatnya, dari yang lainnya. Mangga tuh kan ada getahnya kan, Kak? Iya. Karena di daunnya juga kadang ada getahnya, jadi nggak mungkin kan untuk bikin sabun dia bisa ada efek lainnya nanti. Nah, mungkin lebih diperhatikan lagi riset untuk kedepannya, perencanaan dimatangkan, terus studi literatur itu diperdalam. Kan ini sabunnya belum launching banget kan Mbak? Belum. Kalau untuk harapan Mbak sama tim terhadap masa depan Sakerta dalam 5-10 tahun ke depan tuh apa tuh? Oke, jadi harapan kami tim Sakerta bersama yang lainnya itu harapannya semoga Sakerta ini bisa menjadi produk inovatif untuk kedepannya khususnya di kalangan mahasiswa kita Bengkulu ini, produk yang praktis kayak kita nggak jauh-jauh lah di Pulau Jawa itu mungkin udah ada sabun kertas tapi di Bengkulu kan belum, jadi produknya diharapkan bisa menyeluruh ke Provinsi Bengkulu aja dulu kan Kak, amin. Baru nanti kalau emang bisa ke Pulau Jawa ya kita lanjutkan gitu Kak. Terakhir nih Mbak, kalau boleh menggambarkan Sakerta dengan satu kata, itu apa dan kenapa? Oke, Sakerta ini kami gambarkan sebagai inovasi. Kenapa inovasi? Itu tadi karena belum ada yang membuat. Pertama belum ada yang membuat, terus inovasi dari sawit. Nah, sawit ini kan banyak di Bengkulu kan Kak. Kita tuh penghasil sawit yang terbesar juga dari Kalimantan kan. Kemudian kenapa disebut inovasi? Karena ini hasil dari kita mahasiswa. Kita ya notabene masih mahasiswa, belum punya titel gitu kan Kak. Ya kita inovasi sabun sawit nih kita rasa tuh udah cukup lah, lumayan gitu daripada kita nggak ada bikin inovasi sama sekali gitu kan Kak. Inovasi dan ya suatu hasil yang baru yang mengubah pola pandang kita terhadap limbah daun sawit itu Kak. Jadi limbah tuh nggak selamanya dia nggak baik, nggak selamanya dia nggak bisa dimanfaatkan. Tapi limbah tuh ada yang bisa dimanfaatkan. Contohnya salah satunya adalah si daun sawit, kelapa sawit. Benar. Keren banget sih. Aku penasaran sih sebenarnya. Mbak tuh dari awal kan ngambil dari limbah daun kelapa sawit itu lihatnya di mana sih? Kayak di kehidupan nyata tuh bisa kepikiran gitu. Lihatnya di mana? Di dusun kah atau di mana gitu? Oke. Kebetulan yang tadi dibilang ya kami mayoritas anak petani sawit. Nah, dikelilingi juga dengan sawit kan Kak di daerah tuh. Apalagi saya yang dari Bengkulu Utara kan, masih banyak tuh sawit Kak. Kebetulan saya juga anak petani sawit. Jadi setiap melihat setelah pemanenan tuh ya gitu aja kan Kak, dibuang gitu, tunggu sampai mengering kalau enggak untuk pakan ternak. Nah, pakan ternak tuh kan enggak pula banyak, tapi kebanyakan tuh sampai mengering Kak. Terus ya apa ya, suatu saat bikin apa ya gitu, kayak ada yang mengganjal gitu. Apalagi saya masuk farmasi kan Kak, harus bisa inovasi tentang kesehatan. Nah, kemudian join lah dengan tim PKM Sakerta nih. Oh iya, sawit nih punya ini loh, antibakteri loh ini. Oh iya, kita bikin sawit aja. Kebetulan ada salah satu kenalan dari tim kita yang bisa dijadikan mitra untuk sawit. Jadi bisalah kita mengambil bahan dari kebunnya beliau gitu nah Kak. Oh, keren banget sih Mbak. Seru banget kan guys obrolan kita hari ini bareng Mbak Arnia dari tim PKMK Universitas Bengkulu. Dari ide sederhana, mereka berhasil menciptakan inovasi yang bukan cuma bermanfaat buat lingkungan, tapi juga membuka peluang baru di bidang kewirausahaan dan penelitian mahasiswa. Terima kasih untuk Mbak Arnia yang udah berbagi cerita dan pengalaman improvatifnya.
inspiratifnya juga untuk para penonton yang setia menyimak podcast Forse Menginspirasi. Saya Fiona Zahra Madani pamit undur diri.